Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan mempresentasikan hasil review film pendidikan, yaitu film Laskar Pelangi dan film pendidikan lainnya, yang merupakan tugas dari mata kuliah pendidikan sosial emosional pada topik 2. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok. Ada Masita Ahma, ada Puspita Sari, ada Putri Sarina, dan ada Wela Sofia Ompusunggu. Sebelum masuk ke pertanyaan pertama, teman-teman bisa baca dulu instruksi tugas yang ada pada layar. Nah, masuk pada pertanyaan pertama, yaitu Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Nah, ada beberapa hal penting yang muncul dalam pikiran kami setelah menonton film Laskar Pelangi, yaitu pertama, dalam film tersebut dapat kita saksikan peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi, walaupun terbatas dengan jarak dan sarana prasarana yang kurang mendukung pembelajaran. Kemudian peserta didik pada dasarnya membutuhkan ilmu pengetahuan serta pendidikan. Dan dalam film tersebut mereka berusaha pantang menyerah dalam meraih pendidikan. Yang ketiga, guru menjadi sosok inspiratif yang penuh dedikasi dan kreatif dalam mengajar. Menjadi guru juga harus dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran inovatif untuk menarik minat belajar peserta didik. Masih banyak sekali lingkungan belajar peserta didik yang kurang mendukung dalam dunia pendidikan. Nah, kurangnya perhatian pemerintah setempat dengan sarana prasarana sekolah yang ada di desa tersebut menekankan nilai-nilai moral seperti persahabatan, toleransi, dan saling mendukung. Dan terakhir, pentingnya kegigihan dan pantang menyerah dalam meraih mimpi meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam pendidikan. Pertanyaan kedua, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Film ini maksudnya film Laskar Pelangi ya. Nah, guru sebagai agen perubahan selalu berinovasi dan berkreasi mengajar peserta didik yang memang memiliki kemauan untuk belajar, memotivasi peserta didik di desa tersebut untuk selalu belajar dan menggapai cita-cita setinggi mungkin walaupun dengan keadaan ekonomi yang sulit. Nah, selain itu, guru selalu berusaha membantu peserta didik yang terkendala dengan transportasi dengan cara datang ke rumah peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dari film Laskar Pelangi, kita dapat belajar bahwa guru dapat menjadi agen perubahan yang sangat efektif. Perjuangan dan dedikasi dua guru di film ini adalah Ibu Muslimah dan Pak Harfan. Ibu Muslimah adalah sosok seorang guru ideal yang bijaksana, arif, mengayomi, berani, berdedikasi tinggi, dan memiliki perilaku yang menginspirasi. Ibu guru Muslimah telah menunjukkan kepada anak-anak dari desa Belitung bahwa mereka dapat mencapai banyak hal yang mereka inginkan selama mereka berusaha keras dan mengambil resiko. Ia juga menginspirasi dan sebagai seorang guru tentu tidak boleh menyerah dengan keadaan yang penuh keterbatasan. Justru dengan keterbatasan tersebut semakin termotivasi untuk mengubah keterbatasan tersebut menjadi sebuah semangat untuk guru dan peserta didik. Lanjut pada pertanyaan ketiga, Anda bisa menonton alternatif film lain yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, seperti film Negeri 5 Menara dan film Sekolah Rimba. Mungkin teman-teman ada yang pernah menonton dua film tersebut. Nah, untuk film Negeri 5 Menara, yaitu sebuah film yang dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Afandi Abdul Rahman. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang pemuda dari sebuah desa yang memiliki impian besar meski berasal dari latar belakang yang terbatas. Salah satu aspek yang menonjol adalah peran guru yang ada di pondok pesantren dalam membimbing para peserta didik untuk lebih percaya diri, berjuang untuk cita-cita dan mengatasi tantangan hidup mereka.
Cerita dalam film ini berfokus pada perjalanan seorang pemuda bernama Alif Fikri yang berasal dari sebuah desa di Sumatera Barat. Nah, dan dari kisah perjuangannya untuk mengejar impian melalui pendidikan di sebuah pondok pesantren yang bernama Pesantren Al-Azhar. Sedangkan film Sekolah Rimba adalah film drama musikal Indonesia yang dirilis pada tahun 2019. Dalam film Sekolah Rimba menceritakan seorang guru bernama Butet Manurung yang mendedikasikan dirinya untuk mengajar baca tulis dan menghitung pada anak-anak suku anak dalam di hulu Sungai Mekekal. Walaupun begitu, ia memiliki banyak sekali tantangan yang dihadapi seperti penolakan dari suku anak dalam di hulu Sungai Mekakal dan sulitnya kehidupan di dalam hutan rimba. Film ini juga menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Rio yang dipaksa oleh ibunya untuk bersekolah di Sekolah Rimba, yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga membantu anak-anak menemukan jati diri mereka melalui musik. Rio awalnya merasa tidak nyaman di sekolah ini, tetapi dengan bantuan guru-gurunya yang berpengalaman dan teman-temannya, dia akhirnya belajar untuk menerima dirinya sendiri dan menemukan kreativitasnya. Film ini mengajarkan bahwa dengan memiliki rasa percaya diri dan kreativitas seseorang dapat mencapai tujuannya. Dari film Sekolah Rimba, kita dapat belajar tentang pentingnya peran guru dalam mendorong perubahan positif di dalam sebuah komunitas. Guru di Sekolah Rimba menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan berdampak positif bagi anak-anak mereka. Guru memiliki kemampuan untuk memberikan inspirasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak untuk berkembang menjadi individu yang berkualitas. Pertanyaan terakhir nomor 4, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Yang dapat dipelajari dari film Negeri Lima Menara dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional adalah sebagai berikut. Yang pertama, empati dan pengertian guru dalam film ini harus menunjukkan empati dan kesabaran yang luar biasa, menghargai perbedaan budaya dan cara hidup yang ada. Mereka harus membangun hubungan yang kuat dengan anak-anak dan masyarakat di sekitar mereka, sehingga dapat memberikan pendidikan dengan cara yang penuh pengertian. Yang kedua, pentingnya keterampilan sosial emosional guru. Ini membantu siswa tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam memahami cara berinteraksi secara sosial dan menghargai perbedaan. Mereka mengajarkan pentingnya berkomunikasi, bekerja sama, dan mengelola konflik dengan cara yang damai. Ketiga, guru yang baik adalah guru yang menghadapi segala rintangan yang ada di dunia pendidikan dengan sikap yang tenang dan penuh kehati-hatian, sehingga semangatnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik tidak akan pernah pudar di telan masa. Itu tadi hal yang dapat dipelajari dari film Lima Menara. Sekarang, hal-hal yang dapat dipelajari dari film Sekolah Rimba dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sekolah Rimba. Kita dapat belajar bahwa kita harus berani mengambil resiko dan tetap terbuka terhadap ide baru. Ini penting untuk pembelajaran sosial emosional karena orang yang berani mengambil resiko akan lebih mampu untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda. Ini juga memungkinkan orang untuk belajar bagaimana berpikir secara kritis dan mengembangkan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang berbeda. Yang kedua, film Sekolah Rimba mengandung manfaat bagi pembelajaran sosial emosional seperti peduli lingkungan, bergotong royong, mengikuti organisasi masyarakat, bertindak dan berpikir kreatif, mengenal dan mencintai budaya baru, mencintai alam, dan bersikap hormat dan saling menghargai. Yang ketiga, tujuan utama dari Sekolah Rimba adalah mengintegrasikan pendidikan ke dalam struktur komunitas tertentu seperti komunitas alam atau komunitas dari daerah Sekolah Rimba dengan sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kehidupan orang-orang suku pedalaman di daerah tersebut. Nah, itu saja hasil review film pendidikan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.